Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan tema memasuki budaya baru menjadi kompeten. Rekan-rekan saya ada Hikmatullah dan Muhammad Fajri, serta saya sendiri Tirma Elizabeth Haryanja. Presentasi kami akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fajri. Kepada Muhammad Fajri saya persilakan. Memasuki budaya baru menjadi kompeten. Sepanjang materi kemarin, Anda telah mendapatkan keterampilan komunikasi antar budaya yang diperlukan agar berhasil hidup dan bekerja dalam masyarakat global. Di bab 1, Anda menyadari bahwa ada kemungkinan kita akan bekerja untuk organisasi transnasional atau salah satu anak perusahaannya. Atau Anda mungkin dipekerjakan oleh organisasi yang melayani klien multikultural. Kemampuan untuk bekerja dalam angkatan kerja multikultural dan berinteraksi dengan orang-orang dari budaya lain mungkin akan menjadi prasyarat kesuksesan Anda di organisasi multinasional atau multikultural. Dalam bab terakhir ini, tujuan kami adalah memberi Anda beberapa pengetahuan, orientasi, dan kemampuan yang akan Anda perlukan ketika Anda menemukan diri Anda menjelajah ke budaya baru. Oleh karena itu, kami akan mendiskusikan bagaimana menjadi komunikator antar budaya yang kompeten, menawarkan Anda wawasan tentang dinamika memasuki budaya baru, menyarankan cara untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya baru, dan mempromosikan Anda mengembangkan etika antar budaya. Menjadi komunikator antar budaya yang kompeten. Komunikasi dengan budaya yang berbeda sering dikaitkan dengan tanggapan emosional yang merugikan dan mengarah ke perasaan canggung dan kecemasan. Anda harus siap menghadapi tantangan perbedaan bahasa, kebiasaan dan perilaku yang asing dan mungkin aneh, dan keragaman budaya baik dalam gaya komunikasi verbal maupun nonverbal untuk mencapai kesuksesan. Tujuan kami di sini adalah untuk menunjukkan kepada Anda keterampilan yang harus Anda kembangkan untuk menjadi komunikator antar budaya yang kompeten. Kompetensi komunikasi antar budaya. Mendefinisikan kompetensi komunikasi antar budaya. Kim mendefinisikan bahwa kompetensi komunikasi antar budaya adalah kemampuan internal keseluruhan individu untuk mengelola fitur-fitur utama yang menentang dari komunikasi antar budaya, yaitu perbedaan dan ketidakbiasaan budaya, postur antar kelompok, dan pengalaman stres yang menyertainya. Menjadi komunikator yang kompeten berarti memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan tepat dengan anggota dari latar belakang linguistik budaya lain, sesuai dengan persyaratan mereka. Komponen kompetensi komunikasi antar budaya. Tema-tema seperti empati dan menjadi pendengar yang baik yang dikaitkan dengan kompetensi komunikasi antar pribadi juga muncul sebagai karakteristik kompetensi komunikasi antar budaya. Penelitian di bidang kompetensi komunikasi antar budaya mengungkapkan 5 komponen kompetensi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dan tepat dalam budaya lain, yaitu motivasi. Logis dan wajar untuk berasumsi bahwa Anda paling termotivasi untuk berinteraksi dengan orang-orang yang paling dekat dengan Anda, baik secara fisik maupun emosional. Meskipun ini adalah reaksi normal, seringkali membuat Anda tidak mencoba memahami pengalaman orang-orang yang jauh dari lingkungan pribadi Anda. Jadi, sebagai komunikator yang termotivasi, Anda harus menunjukkan minat, berusaha untuk berbicara dan memahami, dan memberikan bantuan. Selanjutnya, Anda menunjukkan bahwa Anda ingin berhubungan dengan orang lain pada tingkat pribadi dan memiliki perspektif internasional ketika berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang beragam. Agar komunikasi antar budaya berhasil, Anda harus termotivasi untuk melampaui batas-batas pribadi dan berusaha untuk belajar tentang pengalaman orang-orang yang bukan bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Jane Goodall berkata, bahaya terbesar bagi masa depan kita adalah sikap apatis. Pengetahuan. Komponen pengetahuan kompetensi komunikasi antar budaya berarti bahwa Anda harus sadar diri dan memahami aturan, norma, dan harapan yang terkait dengan budaya orang-orang yang berinteraksi dengan Anda. Anda memerlukan dua jenis pengetahuan untuk menjadi pengetahuan konten yang sepenuhnya kompeten dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan konten melibatkan mengetahui topik, kata, makna, dan sebagainya yang diperlukan dalam suatu situasi. Pengetahuan prosedural mengacu pada mengetahui bagaimana merakit, merencanakan, dan melakukan pengetahuan konten dalam situasi tertentu. Anda memerlukan kedua bentuk pengetahuan itu untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat, apa yang merupakan protokol yang tepat, dan kebiasaan budaya apa yang perlu dipatuhi. Keterampilan.
Sebagai komunikator antar budaya yang kompeten, Anda harus dapat mendengarkan, mengamati, menganalisis, dan menafsirkan, serta menerapkan perilaku khusus ini dengan cara yang memungkinkan Anda bisa mencapai tujuan. Namun, Anda harus menyadari bahwa keterampilan komunikasi yang berhasil dengan satu kelompok mungkin tidak sesuai dengan budaya lain. Kepekaan. Kompetensi komunikasi mensyaratkan bahwa para peserta interaksi harus peka satu sama lain dan budaya yang diwakili dalam suatu interaksi. Sensitivitas melibatkan menjadi fleksibel, sabar, empatik, ingin tahu tentang budaya lain, terbuka terhadap keragaman, dan nyaman dengan orang lain. Spencer, Robert, dan McGovern menambahkan bahwa komunikator yang sensitif memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Ini berarti bahwa ketika Anda menemukan perilaku atau kebiasaan yang tampak aneh atau tidak biasa, Anda tidak kehilangan keseimbangan karena Anda tidak memahami apa yang mungkin terjadi atau tidak menyetujui kebiasaan atau perilaku tersebut. Ini mengarah ke pemikiran lain oleh Pythinsky, Rosenthal, dan Montoya, yang percaya bahwa komunikator yang benar-benar sensitif harus bergerak lebih dari sekedar bersikap toleran terhadap orang lain dan budaya lain. Karakter. Dalam banyak hal, karakter Anda terdiri dari sejarah pribadi Anda dan bagaimana Anda menunjukkan sejarah itu. Jika Anda tidak dianggap oleh mitra komunikasi Anda sebagai orang yang berkarakter baik, peluang Anda untuk sukses akan berkurang. Seperti yang dicatat oleh filsuf dan guru Amerika P.B. Fitzwater, karakter adalah jumlah dan total pilihan seseorang. Kuncinya adalah bagaimana Anda memerankan pilihan-pilihan itu ketika Anda berinteraksi dengan seseorang dari budaya lain. Mungkin satu-satunya sifat terpenting yang terkait dengan orang-orang berkarakter adalah sifat dapat dipercaya. Sifat-sifat yang sering dikaitkan dengan orang yang dipercaya adalah kejujuran, serta kehormatan, altruisme, ketulusan, dan niat baik. Meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya Anda. Anda harus belajar untuk mengetahui budaya Anda, mengetahui persepsi Anda, tahu bagaimana Anda mewujudkan persepsi itu, dan pantau diri Anda. Perhatikan budaya Anda. Langkah pertama Anda untuk mengenali diri sendiri harus dimulai dengan budaya Anda sendiri. Ingat, semua orang melihat dunia melalui lensa budaya mereka. Masing-masing dari kita adalah produk dari latar belakang budaya kita, termasuk jenis kelamin, suku, keluarga, usia, agama, profesi, dan pengalaman hidup lainnya. Inventarisasi budaya kita memberi kita wawasan berharga untuk memahami keyakinan dan sikap kita, nilai-nilai dan asumsi kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan berbagai aspek identitas budaya kita sendiri dan memeriksa dampak positif dan negatifnya terhadap pengembangan pribadi dan profesional kita. Periksa sikap pribadi Anda. Anda tidak hanya perlu mengetahui nilai, sikap, dan persepsi budaya Anda, tetapi juga perlu menyadari sistem kepercayaan Anda sendiri. Anda harus bisa untuk mengidentifikasi sikap, stereotip, prasangka, dan opini pribadi yang Anda bawa di sekitar bias itu seperti dunia tampak bagi Anda. Jika Anda memiliki sikap tertentu terhadap pria gay, dan seorang pria gay berbicara kepada Anda, sikap prakomunikasi Anda akan memengaruhi respon Anda terhadap apa yang dia katakan. Mengetahui kesukaan, ketidaksukaan, dan tingkat etnosentrisme pribadi Anda memungkinkan Anda mengungkapkannya dengan cara terbuka, sehingga Anda dapat mendeteksi cara-cara di mana sikap-sikap ini mempengaruhi komunikasi. Pahami gaya komunikasi Anda. Langkah ketiga dalam mengenali diri sendiri agak lebih sulit daripada sekedar mengidentifikasi prasangka dan kecenderungan Anda. Ini melibatkan menemukan jenis gambar yang Anda gambarkan ke seluruh dunia. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya berkomunikasi dan bagaimana orang lain memandang saya. Anda memandang diri Anda dalam satu cara, dan orang-orang yang berinteraksi dengan Anda memandang Anda dengan cara lain. Masalah serius dapat muncul jika misalnya Anda melihat diri Anda sebagai orang yang sabar dan tenang, tetapi Anda tampak terburu-buru dan cemas. Anda akan kesulitan memahami mengapa orang-orang menanggapi Anda seperti mereka. Monitor diri sendiri. Menemukan cara Anda berkomunikasi tidak selalu merupakan tugas yang mudah. Akan canggung dan sangat tidak teratur bagi Anda untuk berjalan-jalan, bertanya kepada orang-orang apakah menurut mereka Anda santai, argumentatif, ramah, bersemangat, dan sejenisnya. Oleh karena itu, Anda harus peka terhadap umpan balik yang Anda terima dan jujur dalam membaca umpan balik itu.
Proses pengamatan dan analisis diri sering disebut dengan pemantauan diri. Beberapa keuntungan dari pemantauan diri adalah menemukan perilaku yang sesuai dalam setiap situasi, mengendalikan reaksi emosional Anda, menciptakan kesan yang baik, dan memodifikasi perilaku Anda saat berpindah dari satu situasi ke situasi lain. Kami menyimpulkan bagian tentang kesadaran diri ini dengan mengingatkan Anda sekali lagi bahwa ada perbedaan besar antara sadar diri dan mementingkan diri sendiri. Seluruh proses menjadi partisipan dan sekaligus observer bukanlah tugas yang mudah. Itu melibatkan keseimbangan dari dua peran. Kunci pemantauan diri adalah mencapai keseimbangan antara perhatian terhadap lingkungan Anda dan motivasi, pengetahuan, dan keterampilan Anda sendiri. Tabel gaya komunikasi. Yang dimaksud dengan gaya komunikasi adalah topik-topik yang lebih disukai orang untuk didiskusikan. Bentuk-bentuk interaksi favorit mereka seperti ritual, balasan, argumen, pengungkapan diri, dan kedalaman keterlibatan yang mereka tuntut satu sama lain. Ini mencakup sejauh mana komunikan mengandalkan saluran yang sama, vokal, verbal, fisik, untuk menyampaikan informasi, dan sejauh mana mereka disetel ke tingkat makna yang sama, yaitu dengan konten faktual atau emosional pesan. Menjadi empati. Empati adalah bagian dari kepekaan interpersonal dan kompetensi sosial. Seperti yang ditujukan Berneri, adalah kemampuan untuk merasakan, memahami secara akurat, dan merespon secara tepat terhadap lingkungan pribadi, interpersonal, dan sosial seseorang. Pentingnya empati untuk mempelajari kompetensi interpersonal dan antar budaya tidak dapat dilebih-lebihkan. Setelah meninjau literatur tentang topik empati, Brumi menyimpulkan empati telah diakui sebagai hal yang penting baik untuk kompetensi komunikasi umum maupun sebagai karakteristik utama dari komunikasi antar budaya yang kompeten dan efektif. Memahami empati. Untuk berkomunikasi secara interpersonal, seseorang harus meninggalkan tingkat predikasi budaya dan sosiologis dan secara psikis melakukan perjalanan ke tingkat psikologis. Sederhananya, sementara pengetahuan tentang budaya orang lain dapat digunakan untuk membuat prediksi, empati juga menuntut agar titik analisisnya adalah kepribadian individu. Yang terbaik adalah melihat empati sebagai aktivitas kompleks yang terdiri dari banyak variabel. Ini melibatkan komponen kognitif atau berpikir, dimensi afektif, atau identifikasi emosional, dan elemen komunikasi atau aktivitas. Secara kognitif, orang yang empatik mengambil perspektif orang lain, dan dengan demikian berusaha untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Secara efektif, orang yang empatik mengalami emosi orang lain. Dia merasakan pengalaman orang lain. Secara kognitif, orang yang empatik mengambil perspektif orang lain, dan dengan demikian berusaha untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Secara afektif, orang yang empatik mengalami emosi orang lain. Dia merasakan pengalaman orang lain. Secara komunikatif, individu yang empatik memberi sinyal pemahaman dan perhatian melalui isyarat verbal dan nonverbal. Batasan jalan menuju empati. Latar belakang budaya yang beragam. Individu dari budaya yang sama menunjukkan kemampuan empati timbal balik yang lebih besar daripada mereka yang berasal dari budaya yang berbeda. Artinya, ketika berbicara dengan seorang dari budaya yang berbeda, itu akan meningkatkan kemampuan empati Anda jika Anda memiliki pengetahuan sebanyak mungkin tentang budaya itu. Fokus diri yang konstan. Mungkin yang paling umum dari semua hambatan empati adalah fokus diri yang konstan. Memperhatikan pikiran Anda sendiri atau menceritakan kisah Anda sendiri. Menggunakan banyak energi yang harus Anda kerahkan ke mitra komunikasi Anda. Kadang-kadang setiap orang bersalah karena berperilaku sesuai dengan pepatah Jerman. Setiap orang berpikir bahwa semua lonceng menggemakan pikirannya sendiri. Pengertian stereotip tentang gender, ras, dan budaya. Kecenderungan untuk mencatat hanya beberapa fitur individu dengan mengesampingkan orang lain dapat menyebabkan Anda menyalahgunakan data yang Anda kumpulkan tentang orang lain. Jika misalnya Anda hanya memperhatikan jenis kelamin, warna kulit, atau nama belakang seseorang, dan dari informasi yang terbatas ini membuat asumsi tentang sifat dan karakter orang tersebut, Anda cenderung melakukan pekerjaan yang buruk dalam berempati. Perilaku protektif diri. Ketika Anda tampak sedang mengevaluasi orang lain, baik dengan apa yang Anda katakan atau dengan apa yang Anda lakukan, kemungkinan besar Anda akan membuat mereka merasa sensitif
terhadap Anda. Jika Anda yakin orang lain menilai dan mengevaluasi Anda akan ragu untuk menawarkan informasi yang akan menumbuhkan empati. Pikirkan betapa canggungnya perasaan Anda jika segera setelah Anda membagikan beberapa informasi pribadi dengan orang lain, orang itu menguliahi Anda tentang kebodohan tindakan Anda. Setelah beberapa menit dikritik dan dicemooh, Anda mungkin memutuskan untuk tidak mengungkapkan informasi lain apapun kepada orang itu. Meningkatkan empati. Yang pertama adalah dengan cara perhatian. Berfokus selama interaksi adalah langkah pertama untuk meningkatkan kemampuan empatik Anda. Frekero menekankan pentingnya mendengarkan pesan yang dimaksudkan daripada berfokus pada agenda Anda sendiri. Satu-satunya hal yang terpenting yang Anda lakukan adalah mengingatkan diri sendiri untuk memperhatikan ekspresi emosional spontan orang lain. Seperti yang harus Anda ketahui dan pengalaman pribadi, berkonsen pada satu ide atau satu orang membutuhkan banyak energi. Perhatian tingkat tinggi ini bahkan lebih berat bila diterapkan pada empati. Karena itu, seperti rentang perhatian kita cenderung mengembara. Komunikasikan empati. Empati adalah tindakan timbal balik. Anda dan mitra komunikasi Anda harus ekspresif, kecuali jika Anda berinteraksi dengan seseorang dari budaya yang menghargai pengendalian antar pribadi. Anda tidak dapat mengharapkan individu dari budaya lain untuk menawarkan pesan verbal dan non-verbal tentang keadaan internal mereka jika Anda tidak membalas upaya mereka. Terlibat hanya dalam perilaku yang diterima secara budaya. Empati dapat ditingkatkan melalui kesadaran akan perilaku tertentu yang mungkin dianggap kurang ajar atau menghina oleh anggota budaya atau budaya bersama tertentu. Misalnya, Anda tidak akan menerima informasi penting untuk digunakan sebagai empati jika Anda menolak keramahan yang ditawarkan oleh orang Arab. Intinya di sini adalah bahwa untuk berhasil sebagai komunikator antar budaya, Anda harus berempati dan keterampilan itu hanya dapat dikembangkan jika Anda peka terhadap nilai-nilai budaya dan kebiasaan orang-orang yang berinteraksi dengan Anda. Belajar menerima perbedaan. Anda harus belajar untuk menangguhkan atau setidaknya tetap memeriksa perspektif budaya yang unik untuk pengalaman Anda. Komunikasi antar budaya yang kompeten adalah orang yang berpusat pada orang sensitif dan baik hati, memiliki pengalaman dengan budaya yang berbeda, ingin belajar tentang masalah budaya, dan pandai dalam proses ini. Hubungan antara empati dan penerimaan ini disebutkan oleh Lewis ketika dia mencatat, empati didasarkan pada menerima perbedaan dan membangunnya dengan cara yang positif. Berkaitan erat dengan empati adalah keterampilan mendengarkan secara efektif. Untuk melatih empati secara efektif, Anda harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara efektif, untuk menangkap petunjuk halus yang diberikan oleh mitra komunikasi Anda. Petunjuk-petunjuk ini memungkinkan Anda untuk mengalami perasaan dan keadaan keberadaan mereka. Pada latihan mendengar yang efektif. Mendengarkan merupakan keterampilan yang tertanam dalam 3 kegiatan komunikasi antar budaya yang penting karena mendengarkan dan budaya saling berhubungan. Kemudian, Moreale, Spitzberg, dan Bird mengatakan tentang pentingnya hubungan. Perbedaan budaya di bagaimana orang terlibat dalam mendengarkan adalah kenyataan. Jadi, Anda perlu mengenali dan menghormati perbedaan berdasarkan budaya dalam gaya mendengarkan. Dan ada mendengarkan langsung dan tidak langsung. Menurut Lewis, perbedaan budaya dalam perilaku mendengarkan dapat dikategorikan sebagai langsung atau tidak langsung. Dalam budaya mendengarkan langsung, seperti di Prancis, Gerald, dan Amerika Serikat, orang mendengarkan terutama untuk fakta dan informasi yang konkret. Kemudian ada the value placed on listening. Seperti yang telah dicatat bahwa di banyak budaya timur, jumlah waktu yang dihabiskan berbicara dan nilai yang ditempatkan pada berbicara sangat berbeda dari apa yang terjadi dalam budaya yang menghargai percakapan, seperti di Timur Tengah, Amerika Latin, dan Amerika Serikat. Kemudian di Jepang adalah budaya yang relatif homogen dan karena itu kebanyakan orang berbagi kelompok pengalaman umum. Kesamaan ini membantu seseorang memahami apa yang dipikirkan orang lain dan perasaan tanpa menggunakan kata-kata. Filsuf Romawi Cato mengakui nilai diam dan mendengarkan ketika dia berkata, saya tidak pernah lebih aktif daripada ketika saya tidak melakukan apa-apa. Diam seringkali lebih dihargai daripada berbicara.
Dalam ungkapan seorang Buddhis, ada kebenaran yang tidak dapat dicapai dengan kata-kata. Dan pepatah Arab yang berbunyi menurutmu adalah pedangmu. Dua orientasi yang sangat berbeda, satu lebih suka diam dan satu lebih suka berbicara. Kemudian ada non-verbal communication and listening. Kontak mata adalah tindakan non-verbal lain yang mempengaruhi proses mendengarkan. Di Amerika Serikat itu sendiri, serta di budaya barat lainnya, pendengar yang baik dianggap penuh perhatian jika dia melakukan kontak mata langsung dengan orang yang berbicara. Tapi kita ingat bahwa kontak mata langsung bukanlah kebiasaan yang benar di banyak budaya Asia atau dalam budaya bersama Indian Amerika. Singkatnya, untuk menjadi pendengar yang baik, Anda perlu tahu tindakan non-verbal yang tepat dan mungkin menghambat komunikasi. Kemudian ada mendorong umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dihasilkan oleh orang yang menerima pesan informasi yang diberi umpan balik kepada orang yang mengirim pesan asli. Seorang komunikator yang kompeten menggunakan umpan balik baik untuk memantau proses komunikasi dan untuk melakukan beberapa kontrol lebih dari itu. Umpan balik dengan jelas dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama ada umpan balik non-verbal, kemudian ada umpan balik verbal, kemudian diam sebagai umpan balik, serta yang terakhir ada menawarkan umpan balik non-evaluatif. Hal-hal yang harus dihindari ketika berkomunikasi dengan orang lain, yaitu sering melakukan pergeseran tubuh Anda seolah-olah Anda bosan dengan apa yang dikatakan orang lain. Kemudian ada postur membungkuk, serta yang terakhir ada terlibat dalam kegiatan lain, seperti berbicara dengan orang lain, menulis, dan sementara orang lain sedang berbicara. Kemudian, bagaimana cara mengembangkan fleksibilitas komunikasi? Banyak para ahli dalam kompetensi komunikasi percaya bahwa salah satu definisi kompetensi adalah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dan membentuk perilaku komunikasi untuk tidak pengaturan orang lain dan diri sendiri. Ada beberapa perilaku selektif yang dilakukan oleh komunikator antar budaya yang kompeten untuk meningkatkan toleransi mereka untuk ambiguitas, yaitu yang pertama menunda keputusan tentang bagaimana mendekati yang baru, orang atau situasi sampai informasi sebanyak mungkin diperoleh melalui observasi. Kemudian yang kedua ada gunakan trial and error daripada formula yang sama sampai apa yang berhasil menjadi jelas. Kemudian menjelajahi budaya baru. Thomas Jefferson pernah menulis, berpergian membuat seorang lebih bijaksana tetapi kurang bahagia. Ini pepatah menggarisbawahi bagaimana semua orang menyukai yang akrab. Masalah yang dihadapi ketika berada dengan budaya baru, yaitu culture shock. Culture shock adalah keadaan mental yang berasal dari transisi yang terjadi ketika kita pergi dari lingkungan yang akrab ke lingkungan yang tidak dikenal dan menemukan bahwa pola lama Anda yang sudah makan perilaku tidak efektif. Reaksi terhadap culture shock. Perasaan yang pertama itu perasaan ditolak, kemudian sakit perut dan sakit kepala, kemudian ada kangen rumah, merindukan teman dan keluarga, merasa kehilangan status dan pengaruh, serta yang terakhir ada menganggap anggota budaya tuan rumah tidak peka. Tahapan culture shock. Ada 4 tahap secara lebih rinci untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses dari culture shock itu sendiri yang lebih kompleks, merugikan dan mengarah ke perasaan canggung dan kecemasan. Yang pertama itu ada fase kegembiraan atau excitement phase, kemudian ada fase kekecewaan, resentment phase, kemudian ada fase resolusi awal, beginning resolution phase, kemudian terakhir ada fase fungsi effective function phase. Jadi pelajaran yang dapat dari culture shock itu memberikan para pendatang kesempatan untuk belajar tentang diri mereka sendiri. Dalam hal ini, mengalami culture shock memiliki potensi yang kuat untuk membuat orang menjadi multikultural atau bikultural. Kemudian untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan kepada Saudari Tiurma. Kemudian ada beyond culture shock. Banyak dari pendatang baru ini mengalami kesulitan yang signifikan saat beradaptasi dengan tuan rumah budaya. Seperti yang dikatakan oleh Mark Westwood,
Ishimiyama dan Baker, pendatang baru mungkin tidak siap untuk belajar dan mempraktekkan perilaku sosial yang sesuai dengan budaya baru di awal periode penyelesaian. Akulturasi menyesuaikan diri dengan budaya baru. Akulturasi seperti yang Anda duga adalah proses belajar untuk hidup dalam budaya baru. Berry mengatakan akulturasi sebagai proses ganda perubahan budaya dan psikologis yang terjadi sebagai akibat dari kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggota individu. Pada tingkat individu itu melibatkan perubahan dalam repertoar perilaku seseorang. Bahasa. Seseorang yang hidup dalam budaya baru harus memenuhi tantangan hambatan bahasa, kebiasaan dan praktik yang tidak dikenal, dan variasi budaya dalam dan gaya komunikasi nonverbal untuk mencapai pemahaman yang sukses. Disequilibrium atau subjek atau definisi. Ketidakseimbangan yang terkait dengan adaptasi menimbulkan dua masalah yang saling bertentangan. Satu, sebuah preferensi relatif untuk mempertahankan budaya dan identitas asli seseorang. Preferensi untuk melakukan kontak dengan dan berinteraksi dengan anggota budaya tuan rumah. Etnosentrisme. Hambatan akulturasi sering muncul karena etnosentrisme, menyebabkan prasangka yang pada gilirannya menghasilkan ketidakpercayaan permusuhan. Dinamika stres, adaptasi, pertumbuhan. Hambatan akulturasi sering muncul karena etnosentrisme, menyebabkan prasangka yang pada gilirannya menghasilkan ketidakpercayaan, permusuhan. Dinamika stres, adaptasi, pertumbuhan bermain tidak dalam perkembangan linier yang halus, tetapi dalam representasi draw back to live, siklik dan terus-menerus dari artikulasi keterkaitan antara stres, adaptasi, dan pertumbuhan. Kemudian ada melakukan kontak pribadi dengan budaya tuan rumah, pelajari tentang budaya tuan rumah, beradaptasi dalam kegiatan budaya, dan juga strategi adaptasi atau adaptation strategi. Reaksi budaya tuan rumah terhadap imigrasi. Kontributor yang paling tidak dapat ditangani untuk lingkungan multikultural ini adalah tingkat imigrasi yang terus meningkat. Dengan setiap pertemuan makanan alternatif, pakaian, arsitektur, gaya hidup, seni, bahasa, dan kedokteran, kita belajar beberapa hal baru di luar budaya desa kita. Di Amerika Serikat, banyak komunitas kecil yang secara historis didominasi kulit putih, Kristen, dan berbahasa Inggris sekarang fine dining, lingkungan. Mereka dihuni oleh orang-orang yang berbicara sedikit bahasa Inggris, berlatih non-Kristen agama, memakai pakaian aneh, dan mewakili berbagai macam ras dan latar belakang etnis. Etika antar budaya. Jika kita berinteraksi dengan anggota budaya lain, sama sekali tidak biasa untuk diri Anda dalam diskusi di mana ada ketidaksepakatan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Renungkan sejenak pada beberapa pertanyaan berikut. Perang sudah tepat dalam beberapa keadaan. Perang selalu salah, wanita selalu memiliki hak untuk mengendalikan perilaku reproduksi mereka. Aborsi selalu salah. Apa itu etika? Etika mengacu pada penilaian yang fokus pada tingkat kebenaran dan kesalahan, kebijakan dan kejahatan, dan kewajiban dalam perilaku manusia. Etika mencoba untuk menyediakan alat untuk membuat pilihan moral, kultus, divi, baik dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Etika adalah alat yang dapat digunakan saat membuat pilihan moral yang sulit. Pilihan-pilihan ini sering melibatkan penyeimbangan hak-hak yang bersaingan ketika tidak ada jawaban yang benar. Fundamentalisme. Perspektif fundamentalisme menyatakan bahwa ada moralitas absolut abadi yang berlaku untuk semua orang di mana-mana dan independen dari konvensi budaya individu. Relativisme budaya. Pandangan dunia ini menggarisbawahi fakta bahwa budaya berbeda tidak hanya dalam praktek dan keyakinan, tetapi juga dengan menghormati aturan moral mereka, yang sangat tergantung pada keyakinan budaya sendiri, adat istiadat, dan praktek.
Perspektif relativistik etika menyatakan bahwa nilai-nilai moralitas terikat secara budaya dan hanya bergantung pada perspektif masing-masing budaya. Praktek etis antar budaya komunikasi. 1. Komunikasi memunculkan respon. 2. Menghormati orang lain. 3. Cari kesamaan antara orang dan budaya. 4. Hormati perbedaan budaya. 5. Terima tanggung jawab atas perilaku Anda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tirma Elizabeth beserta Hikmatullah dan Fajri mengucapkan terima kasih.